Lo pernah nggak sih ngaca terus nanya ke diri sendiri, gue tuh sebenarnya siapa ya? Kayak lo hidup ngelakuin rutinitas tapi deep down lo ngerasa kosong. Lo ikut nongkrong tapi kayak nggak belong. Lo update story tapi nggak tahu buat siapa. Welcome bestie. Lo mungkin lagi ngalamin yang namanya krisis identitas. Tapi tenang, lo nggak sendirian. Di video ini kita bakal bahas tuntas soal krisis identitas. Dari yang ringan sampai yang bikin overthinking jam 2 pagi. Dan gue janji, ini bukan kuliah psikologi yang ngebosenin. Kita bakal ngobrol santai, gaya kekinian, plus asik biar otak lo nggak nge-lag. Oke, kita mulai dari basic dulu. Apa sih itu krisis identitas? Secara teori, krisis identitas itu kondisi di mana seseorang bingung sama siapa dirinya, apa nilai-nilai yang dia pegang, dan arah hidupnya mau kemana. Tapi secara Gen Z, krisis identitas itu pas lo scroll TikTok, lihat orang lain sukses di umur 19 tahun, terus lo nanya ke diri lo, gue umur segini masih makan mie instan, kenapa hidup gue gini-gini aja? Yap, that's it. Erik Erikson, psikolog yang nggak pernah ngurusin algoritma TikTok, bilang kalau krisis identitas itu fase normal dalam perkembangan manusia. Biasanya terjadi di masa remaja sampai awal dewasa. Tapi di zaman sekarang, umur 25 aja masih banyak yang ngerasa lost. Bahkan umur 30 pun masih galau milih antara ngejar passion atau ngejar diskon di Shopee. Kenapa bisa terjadi? Well, banyak faktornya. Pertama, sosial media. Lo tiap hari ngelihat pencapaian orang lain. Kuliah luar negeri, kerja di startup unicorn, traveling ke Islandia, nikah, punya anak sambil buka bisnis. Sedangkan lo masih bingung mau jawab kamu sibuk apa sekarang di reuni SMA. Kedua, tekanan dari keluarga dan lingkungan. Ada yang dituntut jadi dokter, padahal pengen jadi barista. Ada yang disuruh nikah, padahal baru nemu jati diri. Ada juga yang ngerasa stuck karena hidupnya nggak sesuai timeline yang dibuat society. Ketiga, overload pilihan. Dulu hidup itu simple. Sekolah, kuliah, kerja, nikah. Sekarang banyak banget opsi. Mau kerja kantoran, freelance, konten kreator, jualan online, jadi dropshipper, jadi digital nomad. Saking banyaknya pilihan, kita malah bingung, gue tuh mau apa sih? Nah, terus gimana tandanya lo lagi kena krisis identitas? Beberapa tanda umum, ngerasa nggak punya arah hidup, gampang ngebandingin diri sama orang lain, ragu sama keputusan yang lo ambil, ganti-ganti gaya hidup tapi nggak pernah puas, sering nanya ke diri sendiri, gue ini siapa sih? Kalau lo ngerasain hal-hal kayak gitu, jangan panik. Itu manusiawi. Justru kalau lo sadar, itu udah langkah pertama buat keluar dari lubang overthinking. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngadepinnya? Gue kasih beberapa tips versi kekinian yang relatable, praktis, dan gak toxic positivity. 1. Stop bandingin diri lo sama orang lain. Orang lain cuma nunjukin highlightnya di sosial media. Bukan struggle-nya, lo cuma lihat endingnya. Tapi nggak tahu skrip drama hidup mereka. 2. Coba banyak hal, tapi dengan kesadaran. Nggak masalah lo gonta-ganti minat atau kerjaan. Justru dengan nyoba, lo jadi lebih kenal sama diri sendiri. Tapi jangan cuma ikut-ikutan tren, ya. Jangan tiba-tiba jadi investor kripto cuman karena lihat temen lo beli Tesla. 3. Tulis jurnal. Ini agak old school tapi powerful banget. Tulis apa yang lo rasain, lo pengen jadi apa dan kenapa. Kadang jawaban itu nggak muncul di kepala, tapi muncul saat lo nulis. 4. Cari lingkungan yang suportif, temen yang bisa diajak diskusi, bukan cuma diajak healing ke puncak, keluarga atau komunitas yang nerima lo apa adanya. 5. Terima kalau hidup itu proses. Identitas itu bukan sesuatu yang lo temuin sekali terus kelar. Itu terus berkembang. Bahkan lo bisa berubah pikiran 5 tahun lagi dan itu sah-sah aja. Dan yang paling penting, jangan merasa gagal cuman karena lo belum jadi sesuatu. Nilai lo bukan ditentukan dari seberapa cepat lo sukses, tapi seberapa tulus lo ngejalanin hidup lo sendiri. Sekarang coba deh lo tarik napas, terus jujur sama diri lo sendiri. Apa yang lo rasain akhir-akhir ini? Lo capek, bingung, insecure? It's okay, lo nggak harus selalu punya jawaban. Kadang, bertanya juga bagian dari perjalanan. Krisis identitas bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari lo bener-bener kenal diri sendiri. Bukan versi yang dibentuk ekspektasi orang lain, tapi versi yang lo pilih dengan sadar. So, kalau lo ngerasa lagi dalam fase gelap, ingat, semua orang pernah ngelewatin itu. Bahkan yang kelihatannya sukses dan bahagia. You're not behind, you're just in progress. Dan kalau nggak ada yang bilang ke lo hari ini, gue mau bilang lo berharga, lo cukup, lo nggak sendirian. Semangat terus, bestie. Hidup lo valid walaupun lo masih cari arah. Kalau video ini relate buat lo, jangan lupa like, komen, dan share ke temen lo yang mungkin juga lagi ngerasain hal yang sama. Subscribe juga biar lo nggak kelewatan konten-konten kita selanjutnya yang bakal bantu lo ngerti diri sendiri tanpa harus nonton TED Talk 45 menit. Stay real, stay sane. Sampai ketemu di video berikutnya.